Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi topologi jaringan. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Deviati Kasari, absen 6 dari kelas D1 SMAN 1 Purwosari. Selain ingin berbagi ilmu pengetahuan, tujuan saya membuat video ini juga untuk memenuhi tugas informatika dari guru pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Zainul Anwar, Eskom. Nah, teman-teman, cukup itu saja perkenalan singkat dari saya. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Nah, pada slide ini terdapat istilah rute koneksi dan node. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih node dan rute koneksi itu? Untuk penjelasannya, yuk lanjut ke slide berikutnya. Jadi teman-teman, node itu juga bisa disebut dengan komputer, yaitu perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data. Sedangkan rute koneksi sendiri merupakan sambungan antar node sehingga bisa saling terhubung satu sama lain. Sambungan atau jembatan antar node tersebut biasanya dibuat menggunakan kabel jaringan. Selesai pembahasan kita mengenai pengertian dari topologi jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis dari topologi jaringan. Pada video kali ini terdapat 5 jenis topologi jaringan yang akan saya bahas, mulai dari topologi mesh, topologi ring, topologi tree, topologi bus, dan juga topologi star. Jenis topologi yang pertama adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Jadi, setiap perangkat komputer akan terhubung satu sama lain secara langsung hanya menggunakan kabel jaringan tanpa perantara apapun. Topologi mesh sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya diantaranya, data lebih cepat sampai ke komputer tujuan karena tidak melewati komputer lainnya. Yang kedua, bandwidth limit cukup besar. Bandwidth limit ini adalah kapasitas maksimum data yang dapat dikirimkan melalui jaringan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, keamanan data dalam sangat baik dan dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna. Jika ada salah satu komputer yang bermasalah, maka tidak akan mempengaruhi komputer lainnya, dapat mendeteksi kesalahan dalam jaringan secara tepat dan cepat. Kemudian jalur pengiriman sangat banyak sehingga tabrakan arus data tidak akan terjadi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu banyaknya kabel yang digunakan membutuhkan biaya operasi yang relatif mahal. Kemudian proses pemasangan dan konfigurasi ulang pada setiap komputer juga prosesnya cukup rumit. Kurang efektif juga dipakai sehari-hari karena jaringannya kurang praktis, karena yaitu tadi banyak kabel-kabelnya. Kemudian yang terakhir adalah biaya perawatannya yang mahal. Selanjutnya kita masuk ke jenis topologi yang kedua. Topologi ini dinamakan topologi star karena bentuknya yang menyerupai bintang. Topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Nah, pada gambar kita dapat melihat bahwa di tengah-tengah itu ada satu perangkat keras yang bukan komputer. Nah, perangkat itu namanya hub ya teman-teman. Kemudian ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah untuk dirancang. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangannya yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi
karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan secara langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Nah, topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring merupakan konfigurasi jaringan dengan koneksi antar perangkat yang membentuk jalur data tertutup berbentuk lingkaran menyerupai cincin. Setiap perangkat yang terhubung membentuk dua koneksi dengan perangkat lain seperti titik yang membentuk lingkaran. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa setiap perangkat akan terhubung hanya dengan dua perangkat lain. Jadi tidak terhubung dengan semua perangkat lain ya teman-teman. Untuk kelebihan dari topologi ring sendiri, yang pertama strukturnya simetris. Yang kedua, performa yang baik, mudah dikelola, efisien dalam penggunaan kabel, mudah menambahkan atau mengurangi perangkat, mudah melacak dan memperbaiki kesalahan, dan juga terhindar dari tabrakan data. Sedangkan kekurangannya, semua data yang ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap node di jaringan, yang dapat membuatnya lebih lambat dibandingkan topologi star. Dan yang kedua, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan atau pemindahan perangkat dapat berpotensi merusak jaringan. Kemudian, topologi yang keempat adalah topologi bus. Topologi ini dinamakan topologi bus karena strukturnya yang mirip dengan kursi-kursi yang ada di dalam bus. Topologi ini menghubungkan beberapa perangkat komputasi dengan menggunakan kabel tunggal sebagai media transisi utama. Kelebihan dari topologi bus adalah mudah untuk dibangun dan dipelihara. Kemudian, kegagalan pada satu node tidak akan mempengaruhi node yang lain. Dan yang terakhir, biayanya lebih murah karena hanya memerlukan satu kabel utama untuk menghubungkan banyak perangkat komputer. Sedangkan untuk kekurangan dari topologi bus, yang pertama adalah keamanannya yang rendah. Yang kedua, seluruh jaringan terganggu jika kabel utamanya rusak. Yang ketiga, harus menggunakan terminator di kedua ujung kabel utama. Yang keempat, sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh jaringan mati. Yang kelima, kemungkinan tabrakan jaringan akibat lalu lintas jaringan yang padat. Dan yang keenam, penambahan perangkat baru dapat menurunkan kecepatan jaringan. Nah, jenis topologi kelima atau topologi terakhir yang akan kita bahas adalah topologi tree. Topologi tree merupakan jenis komputasi jaringan komputer yang memiliki struktur hierarkis dan bercabang layaknya struktur pohon. Beberapa jaringan komputer ada yang saling terhubung berdasarkan tingkat atau cabangnya. Tingkatan teratas biasanya berfungsi sebagai root, menjadi pusat utama untuk komunikasi seluruh komputer yang terhubung dengan topologi ini. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, struktur dari topologi tree ini memang menyerupai bentuk pohon ya teman-teman, jadi dia susun dari atas sampai ke bawah. Kemudian di sini juga ada kelebihan dari topologi tree. Untuk kelebihan yang pertama adalah jaringannya lebih besar. Yang kedua, memiliki keterbatasan titik koneksi. Yang ketiga, memiliki akses segera, memungkinkan untuk beberapa perangkat dihubungkan ke hub pusat. Dan yang keempat, memiliki manajemen data yang baik. Nah, sedangkan di slide ini terdapat beberapa kekurangan dari topologi tree. Untuk kekurangan yang pertama adalah ketergantungan pada node pusat. Jadi, jika node pusat mengalami masalah atau kerusakan, maka semua node juga akan mengalami masalah yang sama. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi dan pemeliharaan. Semakin banyak node yang ditambahkan, maka semakin sulit pemeliharaan topologi ini. Yang ketiga, biaya implementasi. Topologi tree membutuhkan banyak kabel dan perangkat, sehingga biaya instalasi topologi tree menjadi lebih mahal. Yang keempat, lalu lintas jaringan yang padat. Data perlu melakukan perjalanan melalui kabel backbone atau kabel utama. Yang kelima, tabrakan dan lambat. Topologi tree sering mengalami tabrakan dan lambat. Yang keenam, jaringan
tingkat rendah terganggu. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai topologi jaringan dan jenis-jenisnya. Dari saya pribadi, saya memohon maaf apabila ada kurangnya atau ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video saya kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.